Dan anehnya, pemesan dari barang tersebut mengaku dari kota Saranjana. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku, Erni. Dan apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa buat jaga kesehatan ya. Hari Minggu lalu kita udah bahas sebuah kisah misteri yang cukup populer. Dan kisah itu adalah Pulau Atlantis. Kalau misalkan kalian belum nonton videonya, aku bakal simpen linknya di description box di bawah. Topik yang bakal aku bawain kali ini masih tentang kisah misteri yang datang dari negara kita, Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan Selatan. Buat kalian warga Kalimantan, aku yakin banget kalau misalkan cerita ini tuh udah gak asing lagi. Tentang sebuah kota yang disebut-sebut sebagai kota goib dengan peradabannya yang sangat luar biasa dan teknologinya yang sangat canggih. Dan sampai hari ini, kita masih menduga-duga kira-kira di mana ya letak dari kota tersebut. Kota tersebut merupakan kota Saranjana. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan kota Saranjana ini merupakan sebuah kota gaib dengan peradaban yang luar biasa dan teknologinya yang sangat canggih. Banyak banget cerita yang bertebaran di luar sana tentang kota ini. Mulai dari pemesanan alat berat yang katanya pemesannya itu adalah warga Saranjana, dan juga ada musisi Indonesia yang katanya pernah perform dan manggung di sana. Beberapa waktu lalu, kita sempat dihebohkan oleh postingan seorang wanita yang viral di sosial media. Foto tersebut menunjukkan bahwa wanita ini berfoto di atas Bukit Mamake, daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari fotonya, suasananya itu malam guys. Tapi kalau menurut pengakuannya itu, fotonya itu menjelang maghrib sih. Jadi nggak pas malamnya banget gitu. FYI, kalau misalkan kalian tahu, Bukit Mamake ini tuh adalah sebuah tempat di daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan yang wilayahnya itu dikelilingi oleh pegunungan dan laut. Jadi jauh gitu loh dari perkotaan. Tapi coba kita lihat apa yang ada di belakang wanita tersebut. Tampak seperti gedung-gedung pencakar langit dan lampu-lampu yang menggambarkan seperti suasana kota di malam hari. Beberapa orang mencoba menaikkan brightness-nya, tampak semakin jelas bentuk perkotaan yang ada di belakang foto wanita tersebut. Sangat menarik dan semakin penasaran. So, mari kita bahas aja langsung tentang kota Saranjana. Saranjana merupakan sebuah kota yang disebut-sebut sebagai kota gaib dengan peradaban yang sangat luar biasa, teknologinya yang sangat canggih, dan konon katanya letak dari kota Saranjana ini ada di wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Penamaan dari kota Saranjana ini masih berhubungan dengan cerita legenda lokal guys. Jadi konon katanya ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Halimun. Nah, Kerajaan Halimun ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Pakurindang. Si Raja Pakurindang ini memiliki dua orang anak. Yang pertama Sambu Batung dan yang kedua Sambu Ranjana. Nah, nama anak keduanya inilah yang bernama Sambu Ranjana yang pada akhirnya dijadikan sebuah nama dari kota Saranjana guys. Meskipun keberadaannya masih misteri dan masih dipertanyakan, akan tetapi gak sedikit dari kita yang mempercayai tentang kebenaran dari cerita ini. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan alasan untuk mempercayai kebenaran dari kota Saranjana ini. Jadi, pada tahun 1845, ada seorang naturalis berkebangsaan Jerman yang datang sengaja ke Indonesia untuk meneliti flora dan fauna yang ada di Indonesia. Beliau bernama Salomon Muller. Beliau membuat sebuah peta dalam bahasa Belanda dan dalam petanya tersebut beliau menuliskan nama Tanjung Saranjana. Peta yang dia buat tadi itu dinamai dengan bahasa Belanda yang kalau misalkan diartikan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya seperti ini: peta wilayah pesisir pedalaman Borneo. Nah, kalau misalkan kita lihat dari peta yang dibuat oleh beliau, Tanjung Saranjana ini berada di sebelah selatan pulau laut yang berbatasan dengan Pulau Kijang dan Pulau Karumputan. Nah, meskipun kita mungkin masih bisa aja kan meragukan karya peta buatan dari Bapak Salomon Muller tadi. Karena memang tidak ada bukti yang menjelaskan kalau misalkan Bapak Salomon Muller ini tuh pernah datang ke kota Saranjana tadi. Tapi guys, kita salah besar kalau misalkan meragukan karya-karya ataupun peta yang dibuat oleh Bapak Salomon Muller. Karena Bapak Salomon Muller ini tuh adalah seseorang yang sangat cerdas dan pintar, dan kemampuannya dalam membuat peta itu sudah tidak diragukan lagi. Beliau merupakan seorang anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda, dan beliau juga pernah mengikuti pelatihan membuat peta dari Museum Leiden, Belanda. Cukup
Masuk akal kalau misalkan kita mungkin bisa aja kali ya mempercayai peta buatan Bapak Solomon Muller tadi. Bapak Solomon Muller ini bukanlah satu-satunya orang yang menunjukkan kepada kita tentang kebenaran dari kota Saranjana melalui karya-karyanya. Jadi, pada tahun 1869, ada seorang profesor geografi dan etnologi berkebangsaan Belanda yang membuat sebuah kamus dengan bahasa Belanda juga, dan dalam kamusnya tersebut, beliau menyebutkan nama Saranjana ini. Orang tersebut bernama Peter Johannes Vedt. Beliau menuliskan eksistensi dari Saranjana ini dalam kamusnya di halaman 452. Dengan bahasa Belanda, beliau menjelaskan letak di mana kota Saranjana tadi, yang kalau misalkan kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya seperti ini. Saranjana, tanjung di sisi selatan Pulau Laut, merupakan pulau yang berada di kawasan Tenggara, Kalimantan. Banyak banget yang percaya tentang kebenaran dari kota Saranjana ini, dan aku bakal ceritain ke teman-teman semuanya beberapa cerita yang datang dari kota Saranjana. Cerita Saranjana ini memang sudah cukup populer di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan. Cerita ini tuh udah cukup lama dan mungkin turun-temurun generasi ke generasi yang membuat cerita ini tuh gak pernah habis. Beberapa musisi Indonesia yang katanya mengaku pernah perform di daerah tersebut. Di antaranya ada Ari Lasso dan Tantri Kotak. Tantri Kotak menceritakan tentang pengalamannya manggung di kota yang diduga sebagai kota Saranjana tadi. Beliau mengatakan bahwa ketika dia perform, tiba-tiba pengunjung yang datang itu hilang setengah. Jadi cuman ada di barisan tengah ke depan aja yang ramai. Dan aneh aja gitu, soalnya dalam waktu yang cepat dan singkat banget, kenapa tiba-tiba pengunjungnya tuh hilang setengah? Kayak aneh aja gitu. Nah, panitia di sana juga pernah menjelaskan dan menceritakan kalau misalkan pengunjung yang datang itu banyak yang tidak memiliki garis lengkungan di atas bibir. Tapi mereka nggak aneh, soalnya mereka menganggap kalau misalkan hal ini tuh udah kayak biasa aja. Dan mungkin mereka juga udah menyadari kalau konsekuensi perform di wilayah Kota Baru tadi tuh memang akan terjadi hal seperti ini. Jadi nggak ada yang kaget lagi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal lengkungan bibir, jadi ini ada sebuah cerita juga nih yang cukup menarik. Datang dari seorang yang bernama Pua Bella. Pua Bella ini mengaku bahwa dia memiliki KTP dari kota Saranjana. Aneh aja gitu, dan dia juga menjelaskan kalau misalkan dia tuh bisa keluar masuk bebas dari kota Saranjana tadi. Nah, ketika diwawancara dan menunjukkan di mana letak pintu masuk dari kota Saranjana tadi, secara kasat mata kita cuma bisa ngelihat cuma ada batu yang ada di sisi laut, terus kayak atasnya tuh kayak ada pohon-pohon gitu, terus kayak ada lubang kecil gitu. Tapi kayak aneh aja gitu loh kalau itu bisa disebut pintu masuknya. Tapi aku bilang gini karena itu apa yang aku lihat dari videonya dan secara kasat mata telanjang kita aja gitu. We never know. Pua Bella juga menjelaskan kalau misalkan orang-orang yang menghuni kota Saranjana itu terdiri dari beberapa suku. Ada dari suku Jawa, Bugis, dan yang mayoritas itu dari suku Banjar. Pua Bella juga menjelaskan kalau misalkan ada seorang wanita yang berasal dari kota Saranjana pernah diwawancarai oleh manusia seperti kita. Sebut saja namanya Putri. Nah, ketika diwawancara, Putri itu menjelaskan kalau misalkan kehidupan di kota Saranjana itu sama seperti kita, manusia pada umumnya. Mereka bersekolah, mereka beribadah, mereka berbelanja, dan katanya tempat yang ada di sana pun persis seperti apa yang ada di kita. Ada mall, ada tempat ibadah, dan lain-lain. Mereka juga memiliki akses internet seperti kita. Aneh, keren ya, kota gaib tapi punya internet gitu. Keren banget. Tapi ketika ditanya mereka tuh sebenarnya manusia atau bukan, dia nggak bisa jawab. Tapi dia tuh cuma memberi jawaban kayak gini guys. Kalau misalkan jawabannya itu menyinggung cerita di masa lalu, kayak kerajaan di masa lalu gitu, yang emang nggak bisa diceritain secara gamblang dan bebas gitu aja. Di kakak, di abi, di mama, di oma. Ipa. Iya dan di Ipa. Mana Ipa? Nampak di aku ada menangis apa? Tapi tak. Ya ada di komen. Iya. Di komen. Nah, kalau misalkan cerita yang satu ini mungkin merupakan sebuah cerita yang sering didengar oleh masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya wilayah Kota Baru. Jadi ceritanya ada sebuah pesanan alat-alat berat datang dari Jakarta ke Kota Baru. Sudah dibayar lunas dengan nominal yang cukup tinggi juga.
Dan anehnya, pemesan dari barang tersebut mengaku dari kota Saranjana. Pemerintah setempat dan masyarakat setempat itu cukup kaget karena secara administratif kota Saranjana itu gak ada di Kota Baru. Nah, cerita yang tadi itu cukup bikin merinding dan sampai hari ini tuh masih sering banget diceritain dari mulut ke mulut di masyarakat Kota Baru, Kalimantan Selatan. Yang lebih menarik, konon katanya penduduk di Kota Saranjana ini merupakan warga yang sangat ramah dan memiliki rupa yang cantik dan tampan, dan banyak juga manusia seperti kita yang katanya menikah dengan warga Saranjana tapi nggak mau pulang lagi ke alam kita karena sudah cukup takjub dengan keadaan di sana. Dan ada juga cerita yang katanya ada sebuah kapal feri yang mengangkut penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Tapi begitu merapat ke pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bambu, itu tuh mendadak sepi dan gak ada gitu penumpangnya. Masyarakat setempat menganggap bahwa penumpang dari kapal feri tadi itu merupakan warga dari kota Saranjana. Nah, meskipun banyak dari kita yang mempercayai keberadaan dari kota gaib ini, tapi mitos yang berkembang dari mulut ke mulut ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi, kita sebagai manusia juga harus percaya kalau misalkan kita hidup berdampingan dengan alam lain, yaitu alam gaib. Itu dia cerita dari aku tentang kota Saranjana. Gimana nih menurut kalian? Kalian percaya gak tentang adanya kota ini? Kalau kalian mau diskusi ataupun kalian punya teori sendiri tentang kota Saranjana ini, boleh banget komen di bawah ini. Dan kalau misalkan kalian mau nambahin ataupun memang ada yang miss dari aku, boleh banget juga komen di bawah ini. Terima kasih sudah datang ke videoku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.